Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, selamat pagi, selamat siang, atau mungkin selamat sore untuk kalian yang sedang menyaksikan materi yang Budela share. Oke, langsung saja kita masuk ke mata pelajaran tata artistik di pertemuan kelima. Kalau yang kemarin kan terakhir Budela share di pertemuan keempat ya. Kita lanjut ke pertemuan kelima. Langsung saja kita masuk ke materi. Nah, di pertemuan kelima ini kita masuk ke kompetensi dasar 3.2 dan juga 4.2, yaitu menganalisis breakdown artistik dan juga membuat breakdown artistik. Indikatornya apa? Indikatornya ada menyimpulkan breakdown, kemudian menemukan, dan juga menelaah. Oke, indikator 4.2-nya mengkategorikan breakdown, membuat breakdown, dan juga menyiapkan breakdown. Nah, membuat script breakdown merupakan proses menguraikan tiap adegan dalam skenario ke dalam daftar yang berisi informasi tentang segala hal yang dibutuhkan saat pengambilan gambar. Hal ini dilakukan untuk mengetahui rincian kebutuhan syuting, mempermudah pengaturan jadwal syuting dan biaya yang dibuat. Nah, jadi gini, breakdown itu isinya adalah daftar yang berisi informasi tentang segala hal yang dibutuhkan, intinya gitu ya. Dan itu memang untuk mempermudah semua kru yang bertugas. Nah, ini digunakan untuk mengetahui rincian kebutuhan syuting, kemudian mempermudah juga untuk pengaturan jadwal, gitu ya. Kita udah punya bayangan lah, intinya breakdownnya seperti ini, gitu. Oke, kita lanjut. Setelah script breakdown diisi dengan berbagai informasi, setiap departemen berhak menerima script breakdown. Jadi nggak cuma sutradara aja, atau nggak cuma penata artistik aja, ataupun penulis naskah, tapi semua kru itu harus mempunyai breakdown. Nah, untuk acuan dalam mempersiapkan segala sesuatu saat proses produksi berlangsung, pembagian kerja serta segala sesuatu yang dikerjakan selama produksi juga mengacu pada hal-hal yang tertera pada script breakdown. Jadi seberapa penting script breakdown kita sudah tahu ya, kita sudah melihat ini sangatlah penting. Kalau nggak ada breakdown, kita juga akan kesusahan untuk menjadwalkan syuting, kemudian untuk menguraikan semua kebutuhan syuting pun juga akan kesusahan. Oke, kita lanjut. Script breakdown dibuat atas dasar data yang sudah dibuat sebelumnya dalam script breakdown sheet. Segala keperluan syuting untuk satu scene diuraikan dalam satu lembar script breakdown. Jadi, kebutuhan untuk satu scene itu diuraikan dalam satu lembar breakdown. Tahu ya? Oke, lembar kerja penata artistik. Ada untuk production company, terus kemudian project title dan durasi, terus kemudian ini produser, director, dan art director. Nah, seperti ini, script breakdown itu kurang lebih seperti ini. Kebanyakan memang sama ya. Jadi di sini ada judul, di sini ada judul, terus ada tanggal di sini, ya kan? Ada in dan X. In itu interior dan X itu eksterior. Maksudnya ini berada di luar ruangan ataupun di dalam ruangan. Day atau night. Biasanya gini, kalau day itu sehari. Nah, kalau night itu benar-benar yang malam. Kalau memang itu sampai sore ya berarti ditulisnya day aja. Oke, di sini production nomor 1, kemudian nanti scene keberapa, terus production title-nya apa, kemudian breakdown page-nya itu ya keberapa, page count-nya berapa, location name-nya, misalkan ini kan ada di Pasar Gentan gitu. Nah, bisa aja kita masuk ke mana ya, misalkan Keraton Solo gitu kan. Kita lagi take di Keraton Solo, atau mungkin di rumah tapi di dalam kamar mandi, atau mungkin di kamar tidur, living room gitu. Nah, di sini sudah ada cast. Castnya itu pemerannya siapa aja, Sri, terus kemudian Ibu. Ini namanya bukan nama asli ya, tapi nama yang ada di skenario gitu. Jadi kalau dia sebagai apa ya sudah yang ditulis itu. Special effect, kalau nggak ada special effect dikosongin aja. Terus kemudian extras atau atmosfernya ada pembeli dan penjual. Nah, extrasnya itu ya pemeran pemeran tambahan. Jadi kayak misalkan ada di pasar, pasti kan ada pembeli dan penjualnya gitu ya. Untuk
ini digunakan untuk apa? Untuk meyakinkan sama orang-orang kalau ini tuh benar-benar di pasar loh gitu. Jadi penonton itu tahu, oh ini di pasar, nggak di rumah sakit gitu. Kalau di rumah sakit, kita contohkan di rumah sakit itu misalkan harus ada suster, harus ada orang-orang yang berpakaian putih-putih gitu ya, harus berjas dokter gitu. Oke, kita lanjut ke propnya, propertinya. Propertinya ada tas belanja, sayuran, celengan, gerabah, terus kemudian jamu, dan ini propertinya ya yang dijual orang-orang itu, yang dijual oleh penjual-penjual itu apa gitu. Kemudian animal, nah ada yang meyakinkan lagi, biasanya kalau di pasar kan ada kucing gitu ya, terus kemudian ada ayam gitu. Nah, lanjut ke wardrobe. Wardrobe-nya memakai apa? Kalau orang di pasar tuh pakainya apa sih? Biasanya pakai kain. Kalau nenek-nenek ya, kalau mbah-mbah yang biasa jualan di pasar itu biasanya pakai kebaya tuh kan. Kebaya, terus kemudian kebaya yang biasa tuh, kemudian ada jari gitu, terus ada juga yang pakai kaos-kaos oblong, kaos putih biasa, terus pakai rok. Ibu-ibu biasanya kan pakai rok, pakai daster, nah kayak gitu. Pokoknya intinya kalau ke pasar itu ya nggak mungkin kita pakai heels gitu-gitu. Nah, make upnya apa? Make upnya biasanya kalau kita lihat di aslinya ya, kalau kita lihat aslinya kan namanya ke pasar itu pasti natural, nggak mungkin kita ngegonjreng, terus kalau enggak mungkin habis kondangan terus mampir ke pasar gitu ya. Tapi lebih ke natural. Oke, sound effect-nya kalau emang nggak ada ya udah nggak ada, terus special equipment juga nggak ada, production note nggak ada. Oke. Nah, kita lanjut, tadi sudah tahu ya bagaimana cara membuat breakdown, terus gambarnya seperti apa, breakdown itu seperti apa, sudah saya jelaskan tadi. Kemudian kita lanjut, mengapa breakdown sangat diperlukan? Kenapa sih breakdown ini sangat diperlukan? Karena di dalam breakdown sudah tersusun secara detail setiap apapun yang diperlukan untuk adegan yang dilakukan. Ini sudah saya bahas tadi. Jadi seberapa pentingnya breakdown ya sangatlah penting, karena itu nanti tersusun secara detail setiap apapun yang diperlukan. Jadi krunya itu sangat-sangat dipermudah. Kita mau apa, terus kemudian ini di scene ini kita butuh apa, wardrobe-nya apa, terus pemeran tambahannya apa gitu. Jadi kita langsung tak-tak untuk mempersiapkan mudah. Tapi kalau seandainya tidak ada breakdown, kita pasti bingung ketika itu jadwal kita di pasar nih, kita mau pakai wardrobe apa. Ya, tahu-tahu ntar pakaiin heels kan nggak lucu, terus nanti natural, yang harusnya make up-nya natural jadi kayak ke kondangan itu kan nggak masuk gitu ya. Lebih-lebih kayak ibu-ibu itu kan harusnya paling cuma cepolan gitu, terus kayak paling cuma kalau hijab itu cuma diset gitu doang. Itu menandakan kalau memang itu sangat natural. Oke, kita lanjut. Dalam pembuatan film ada yang disebut dengan konsep teknis dan konsep produksi. Jika konsep teknis itu selalu berhubungan dengan segala properti, sedangkan untuk konsep produksi berhubungan dengan rias dan busana. Nah, konsep teknis itu selalu berhubungan dengan properti, tapi kalau produksi itu berhubungan dengan wardrobe dan make up-nya. Oke, untuk pertemuan kelima ini cukup sampai sini ya. Kita lanjut di pertemuan ke-6 untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.